Halo Mitra Belajar, jumpa lagi di YouTube channel Yofi dan Mawan, Pak Guru. We are going to study English and watch something interesting. But before, I need your help. Please support my channel by subscribe, like, and comment. Once again, thank you so much. Stay happy and stay healthy. See you guys. Hai, halo Mitra Belajar, jumpa lagi bersama Pak Guru Yofi Darmawan SPDKR. Nah, kali ini kita akan membahas tentang procedural text. What is procedural text? But before you continue to study with me, please press subscribe if you have not. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, mohon bantuannya ya untuk subscribe terlebih dahulu. Oke deh, kita langsung ke materi pembelajaran procedural text. Nah, kita belajar. Dunia takkan mudah diubah dengan sebatas kata, namun perlu tindakan nyata. Apa sih tindakan nyata yang sudah Mitra Belajar lakukan hari ini untuk bisa mengubah hidup kita menjadi yang lebih baik? Yuk, lakukan dari hal-hal yang kecil untuk perubahan yang besar. Hello everyone, nice to meet you all with me again, Yofi Darmawan SPD. Kali ini kita akan membahas tentang prosedur teks yang sudah Mr. Yofi sampaikan tadi sebelumnya. Semoga kalian tetap sehat dimanapun berada. Oke, guys, Mitra Belajar, what will we study? Nah, di sini Mr. Yofi sudah memberikan step-step-stepnya. Dari yang pertama adalah explanation of procedural text is so simple, guys. Kemudian, the second, the generic structure of procedural text. Ada 3 aja kok ya, just 3 part of it. Then the example of procedure text, ya, you can find everywhere actually. Nah, kalau kalian buat sesuatu, ada kok tentang procedural text. Selanjutnya ada exercise. Nah, kalau exercise ini gampang kok, is so much fun about procedural text. The last, we have to review ya, to make you understand ya, apa kamu sudah mengerti atau siap untuk membuat procedural text-nya. Oke deh. Itu tadi ya, what we will do, what will we study, okay? First, the explanation of procedure text. Nah, di sini adalah pengertian dari apa sih procedural text. Nah, procedural text is used to explain how people make or do something step by step. Nah, teks ini membahas tentang bagaimana caranya membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Pernah membuat mie instan? Nah, ternyata di mie instan itu ada loh procedural text-nya. Di mana? Coba deh dibalik, dicek di belakangnya mie instan itu ya, ada tulisannya how to make noodle ya. Oke, kita lanjut di prosedural text-nya. Nah, ini adalah the generic structure of procedural text. Yang pertama ada aim, goal of, or title, ada tujuannya ya, atau title atau judulnya. Oke, second ingredients atau juga material ya, bisa jadi seperti itu. Ada juga kadang-kadang bagian kedua ini ada tools atau alat ya, atau lebih lengkapnya bagian kedua adalah alat dan bahan. Yang terakhir adalah step ya, caranya bagaimana dari bagian pertama kemudian sampai ke final atau bagian yang terakhirnya. Oke, kita lanjut kembali. Nah, are you ready for next, guys? Siap dong ya. Oke, ini adalah contoh dari procedural text dan ada 3 bagian. Yang pertama ada aim, or title, ingredients, or step. Nah, di sini biasanya ada juga tools-nya ya.
How to make sandwich. Nah, ini ada title-nya, materialnya. Nah, kalian kalau buat sandwich ini untuk satu porsi. Kalau kira-kira buat 5 porsi, berarti butuh 10 ya. 10 slice of ini ya. Kemudian telurnya juga disiapkan. Keju, tomato, dan macam-macam bisa dikombinasikan dengan apa yang kalian sukai. Kemudian steps. Langkah-langkahnya. Ini langkah yang sangat-sangat simple dan asik banget ya. Ada first, second, then next, after that, finally. Ini paling benar banget dari procedural text yang juga menggunakan sequencer atau konektor ya, kata penghubung. First, second, then, next, after that, finally. Oke kan? Sangat-sangat simple. Yuk, kita review lagi deh. Yang mana sih yang title? Ini dia ya titlenya. Terus ingredients. Ini dia. Step. Ini dia. Caranya bagaimana? Ada first, ada second, then next, after that, sampai finally. Ini berarti sudah siap untuk dihidangkan. Oke deh. Nah, guys, sudah lebih paham tentang prosedur teks? Supaya lebih paham lagi, kita latihan yuk. Nah, di sini sudah ada teks yang sama yang sudah kalian pelajari tadi. Example of procedural text. Nah, kita pahami dulu ini soal teksnya. Kemudian kita masuk ke bagian dari soalnya. What or when do we put tomato sauce? Ya, kalian harus pahami dulu nih. Artinya nih apa sih dia pertanyaannya ini? Kapan? When kapan ya? Aduh, apa itu ya? Terus kita put taruh. Kapan kita taruh saus tomat? Nah, berarti kita harus kembali ke teksnya tadi ya untuk mengetahui teksnya tersebut. Teksnya tersebut tuh bagaimana tadi tuh ya? Oke. Nah, sekarang kita review about procedural text. How to ya. Nah, procedural text ini adalah how to do something ya, step by step. Bisa kan? Sabi dong ya. Nah, kalian kalau mau cek lagi soal-soal yang tadi, bisa di pause dulu terus previous ya sebelumnya. Tekan tombol sebelumnya untuk lebih memahami lagi. Tapi jangan khawatir guys. Karena kita ada extra time yang buatkan lebih paham tentang procedural text. Apa sih extra time-nya? Penasaran? Oke, ini dia. Nah, ini kan tadi sudah kita bahas ini ya, how to make sandwich. Ini. Nah, sudah dibaca baik-baik, bisa di-pause untuk membacanya ya. Nah, ini soalnya. Ya, ini soalnya. Terus, kalau untuk menjawab ini, kalian perlu kembali ke halaman yang tadi ya. Oke. Bisa di-pause dulu untuk lebih memahami. Oke. Dan contoh yang lainnya adalah yang ini. Maybe are you iPhone user? Nah, pasti sudah paham bagaimana cara mengaktifkan handphone iPhone untuk pertama kalinya ya. Biasanya juga dibantu sama karyawan tokonya. Nah, ternyata ini masuk juga dalam pembelajaran prosedural text loh ya. Nah, ini adalah contoh soalnya ya. Untuk memahami soal ini, menjawabnya, kalian perlu kembali ke previous page yang tadi ya. Bisa di-pause dulu, what is text about, teks ini tentang apa, terus bagaimana mengaktifkan handphone. Ada sinonim, sinonimnya adalah there are the ways. Nah, ini harusnya sinonimnya ways ini ya. Mr. Yofi lupa, underline-nya ini ways ini ya.
Oke, from the text we know that most people. Coba deh kita kasih underline dulu. Ini underline-nya di sini ya, guys. Nih ya, bisa kasih underline di sini. Nih, sinonim dari underline ini apa sih? Gitu ya. Oke, from the text we know that most people around the world use iPhone because. Nah, bisa untuk menjawab ini baca lagi ya di teks yang sebelumnya tadi. Oke, kita lanjut ke contoh prosedur teks yang lain. Nah, ini do you love to eat samyang? Maybe you K-pop atau drama lovers. Nah, pasti pernah makan deh namanya samyang. Dan pasti sudah tahu bagaimana cara buatnya. Bagi kalian yang belum tahu, ini adalah cara atau step dari membuat samyang ya. Ternyata bisa juga dibuat soal ya. Nah, di sini karena harus memahami dulu the purpose of writing text itu apa tadi ya, tujuan tulis itu apakah memberi informasi deskripsi, memberikan cara bagaimana memasak samyang, atau bagaimana cara menikmati samyang, atau mengetahui nutrisi dalam samyang. Nah, kira-kira yang mana? Oke, namanya prosedur teks pasti melakukan sesuatu. Melakukan sesuatunya apa? Yaitu membuat samyang. Oke, nah untuk menjawab nomor 2, kan harus baca lagi tuh ya untuk stir. Nah, stir sebenarnya kalau sudah kalian tahu banyak kosakata, kira-kira apa ya stir? Nah, ayo apa? Ini ya, rahasia deh ya. Oke, lanjut deh. Kita ke contoh prosedur teks yang lainnya. Untuk ini, nah kalau sudah pusing, yuk kita minum jus dulu ya supaya kalian lebih segar dan tetap jaga kesehatan ya. Nah, di sini tidak ada soalnya, tapi kalian bisa mempraktekkan di rumah how to make orange juice. Bisa di-pause ya. Dan ini kalau kalian nonton atau belajar sore-sore ngantuk, butuh yang lebih penambah stamina untuk meningkatkan konsentrasi kalian. Mungkin belajar sama papa atau mama. Nih ya, ini adalah cara how to make coffee ya. Oke, how to make fruit salad. Ini adalah satu juga yang Mr. Yofi rekomendasikan untuk kalian bisa buat di rumah. Mungkin buah-buahnya tidak selengkap ini atau lebih lengkap daripada ini. Cukup mudah ya, cukup dibersihkan, potong-potong, dicampur semua, taruh mayones dan yogurt, dan diaduk-aduk-aduk, campur-campur-campur, taruh di kulkas. Selesai deh ya. Bisa juga ditaburi sama cheese atau keju. Nah, pastikan tetap makan makanan sehat ya. Banyak sekali makanan-makanan sehat yang bisa kita konsumsi. Oke, everyone, thank you so much ya yang sudah bergabung di YouTube channel Pak Guru Yofi Darmawan. Jika ada pertanyaan bisa chat atau WA ya, call or WA. Kemudian untuk masukan dan pertanyaan bisa di YouTube-nya ya, di kolom komentar. Sekali lagi, tolong dibagikan jikalau video ini bermanfaat bagi kalian dan bagi orang lain ya. Pastikan tetap sehat, stay happy, stay healthy, and see you everyone. Yeay, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe ya guys. See you. Please,